bahwa nanti di suatu zaman akan datang seseorang yang namanya dijuluki Tu Pute Inong Kinong. Artinya orang putih yang bersih berkilau-kilauan. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا هبت رياح النصر من محبوبنا مشمولة قد بردت حر العدا في ليلة قدت ثياب غمامها برق الرواعد كان فيها مرجدا قمر معين الصادقين Assalamualaikum. Ini sekulenya lagi ojone Ahmed. فاسعوا زرافات ووحدانا له متندمين. Konfirmasi persetujuan Hazrat Khalifah untuk datang ke Indonesia menjadi pemicu semangat para panitia dalam menjalankan berbagai rencana kegiatan, terutama di bidang perizinan. Jadi kebetulan kami ini, saya dengan Pak Ma'ala itu sering melakukan pertemuan bulanan, membicarakan tentang masalah jemaat di Indonesia. Dan pada bulan Februari saya diundang oleh beliau untuk menghadiri rapat di Parung, dan saya pun hadir. Ternyata rapat tersebut adalah rapat yang dipersiapkan oleh Amir Nasional Bapak Kolonel Yus Ma'ala untuk menyiapkan kedatangan hujur. Dalam acara event yang mulia ini, beliau memberikan kepercayaan penuh dan tugas yang sangat berat, dan tugas yang semua berpikir dalam tanda kutip lah, bahwa mungkinkah ini semua. Jadi namun saya dalam kesempatan itu hanya memohon kepada Allah SWT, semoga tugas yang diberikan pada saya ini bisa saya jalankan dengan baik.
Jadi pada tanggal 22 Februari turunlah SK tersebut dan saya diminta untuk menjadi ketua bidang seminar dan kerjasama antar lembaga. Adapun tugas yang harus saya laksanakan antara lain pertama adalah mengupayakan bagaimana Huzur mendapatkan visa khusus datang ke Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengupayakan agar Huzur kita itu bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana saya diminta untuk mengupayakan kedatangan Huzur bisa courtesy call ke Ketua MPR RI pada saat itu Profesor Dr. Amin Rais. Dan itu yang utama. Dan berikutnya perizinan dengan kepolisian, kemudian urusan dengan protokol istana untuk VIP, kemudian urusan perizinan kepolisian, pemerintah daerah, dan untuk VIP, dan kemudian barulah kami beranjak kepada acara-acara Huzur, seminar, dan lain-lain. Dan terakhir adalah saya memenuhi panggilan dari Kementerian Luar Negeri karena menyangkut protes daripada MUIS atas kedatangan Huzur tersebut, maka Menlu memanggil saya sebagai pengundang untuk bisa memberikan bantuan kepada Menlu untuk jawabannya. Ini semata-mata ini berkat daripada doa daripada seluruh anggota jemaat Indonesia. Jadi saya merasakan sendiri betapa kerinduan anggota jemaat ini terhadap wujud suci untuk datang ke tanah air ini. Begitu kentalnya. Jadi begitu kami mendapat tugas untuk untuk melakukan pengurusan atau mengupayakan izin daripada Huzur ini, kami juga merasa ini tugas yang sangat berat. Tapi kami yakin bahwa karena ini wujud suci, insya Allah semua kemudahan akan diberikan ke Allah Ta'ala kalau ini memang sudah waktunya untuk Huzur datang. Jadi ada juga daripada anggota itu yang karena merasa bahwa udah sekian lamanya jemaat ini ada di Indonesia dan upaya-upaya telah dilakukan, timbul rasa pesimis mereka. Sepertinya tidak mungkin kita akan mendapatkan izin untuk Huzur datang ke Indonesia. Apalagi waktu itu kita melihat sebenarnya situasi politik di Indonesia saat itu memang presidennya waktu itu Pak Kiai Abdurrahman Wahid yang bersifat netral ya. Jadi beliau tidak ada masalah. Lalu ketua MPR-nya juga kalau kita melihat bahwa Pak Amin Rais juga cukup terbuka. Tetapi jangan lupa saat itu tekanan-tekanan dari yang anti jemaat itu juga cukup besar. Nah disinilah mukjizat Allah Ta'ala itu bekerja kalau saya merasakan itu seperti itu. Saya memohon doa dari ibu saya yang masih ada ibu. Dan saya melakukan kifarat untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Alhamdulillah di dalam tugas ini pun saya mendapatkan banyak sekali pertolongan Allah Ta'ala. Jadi suatu pertolongan yang boleh dikatakan bukan kebetulan. Tapi memang sudah rangkaian. Dari tanggal Huzur datang 12 Juni sampai Huzur pulang pun hari terakhir pun saya melihat bagaimana pertolongan Allah Ta'ala untuk mengurus urusan dengan istana pun hanya dalam tempo setengah jam. Begitu juga di dalam pelaksanaan proses pengambilan pendapatan visa, perolehan visa Huzur itu pun juga saya menemukan banyak hal yang di luar nalar saya sebagai manusia biasa, dan juga artinya bahwa inilah sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala. Betul adanya bahwa Huzur ini adalah orang Allah Ta'ala. Untuk itulah kita harus betul-betul melaksanakan pekerjaan secara amanah, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah agama kita, ya, tidak melanggar aturan apapun, baik aturan negara, ya, terlebih-lebih aturan agama yang tidak boleh kita langgar. Ya, istiqalah tidak ada dusta dan tidak ada suap, tidak ada janji di sini. Mengenai perolehan visa Huzur ini memang tangan Allah itu bekerja, saya melihat sekali.
Jadi pada tanggal 2 Maret, IFIS saya dengan Pak Dawam menulis surat kepada Menlu untuk bisa kiranya beraudiensi dan untuk membicarakan permohonan visa untuk kedatangan Huzur ke Indonesia. Huzur sebagai pemimpin Ahmadiyah Internasional, Worldwide Head of Ahmadiyah Community. Jadi ini yang kami akan bicarakan. Setelah 2 minggu kami mensubmit surat tersebut, mengirim surat ke Kemlu. Pada saat itu jam 12, saya berangkat jam 1 ke Kementerian Luar Negeri dan saya ingin mengunjungi dan bertanya kepada Sekretariat Menteri sampai di mana surat saya. Alhamdulillah tanpa diduga-duga, tiba-tiba baru saya naik kaki saya ke tangga, saya lihat ada mobil berhenti, mobil menteri. Alhamdulillah ternyata beliau adalah Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri. Langsung saya sapa beliau dan kita naik tangga berdua sambil ngobrol dan saya sampaikan maksud dan tujuan kedatangan saya ke sini dan sesuai dengan surat yang pernah saya sampaikan pada beliau. Apakah beliau sudah terima? Ya, saya sampaikan secara lisan pada beliau, kami akan bertemu dengan Bapak, Pak, untuk berkoordinasi menyangkut dengan undangan terhadap Presiden Ahmadiyah Internasional. Oh, boleh. Tapi waktu saya, Pak Dawam, mohon maaf, Pak Dawam itu sedang di Kalimantan, Pak. Jadi mohon kiranya, ya tapi saya ada waktu hanya sampai jam 5 sore. Setelah jam 5 saya harus berangkat ke bandara menuju Saudi Arabia. Baik, Pak. Dan kami berjalan, saya diminta menunggu di ruang tunggu menteri. Beliau masuk ke kamar beliau. Jadi ruang tunggu menteri itu banyak untuk tamu-tamu khususnya. Ada sekitar 3 ruang tamu menteri yang terpisah. Nah kemudian saya langsung menelepon Pak Dawam kira-kira jam 2. Ternyata Pak Dawam masih di Kalimantan. Mau berangkat ke Jakarta. Saya pikir bagaimana mungkin 3 jam atau kira-kira 3 jam, 2,5 jam dari Kalimantan Samarinda bisa sampai di Kemlu ini gitu. Nah inilah salah satu entah bagaimana pertolongan Allah Ta'ala dalam hujan yang lebat. Kira-kira 2 jam kemudian, 2,5 jam kemudian Pak Dawam tiba di gedung Kemlu di Pejambon. Alhamdulillah saya ceritakan pada Pak Dawam dan Pak Dawam juga pada saat itu aja pakai kaos kaki sebelah, saya lihat itu. Saya separuh kaos kakinya, tapi tidak apa-apa. Saya ceritakan pada tadi saya sudah bertemu dengan Pak Alwi. Pak Alwi menunggu Pak Dawam. Kita diri waktu sampai jam 5, Pak. Nanti jam 5 beliau akan pergi ke Saudi Arabia. Lantas saya sampai begitu, tiba-tiba muncul Pak Alwi di pintu menyambut kami. Lalu udah tiba Pak Dawam, sudah. Wah ini sejak kapan ini Muhammadiyah bisa berteman dengan Ahmadiyah? Ya kami berteman Pak dalam hal kita punya persamaan sama-sama intelektual Pak. Jadi untuk inilah kami bisa bersama Pak. Jadi akhirnya kita bicarakan langsung to the point pada beliau. Kita akan mengundang Presiden Ahmadiyah Internasional. Kemudian beliau apa yang perlu saya bantu. Nah kebetulan saya membawa fotokopi surat. Itu kebiasaan saya selalu mengkopi surat yang saya tujukan pada seseorang, kemudian saya bawa fotokopinya. Nah, langsung saya pada menyatakan kita akan mengundang Presiden Ahmadiyah Internasional ke Indonesia. Untuk itu kita memerlukan visa. Beliau akan melakukan seminar internasional dengan pakar di Indonesia, Mupati, dan juga bertemu dengan Pak Amin Rais, dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan sebenarnya apa yang bisa saya bantu? Saya langsung mengeluarkan kertas fotokopi surat tersebut dan beliau memberi catatan. Berapa orang visa? Saya katakan 12 orang Pak visanya Pak. Nah, kemudian setelah dia buat note di atas surat tersebut, dia panggil Sekretaris Menteri, kemudian dia serahkan note itu, surat itu kepada Sekretaris Menteri untuk segera diproses.
Setelah itu kita berbicara sebentar dengan beliau tentang situasi dan kondisi negara dan apa yang kita pada kerjakan. Setelah itu selesai, saya melapor kepada Pak Amir Nasional, Pak Kolonel Yus Mala. Beliau senang sekali mendengar itu. Tapi ada satu hal yang beliau juga sangat cemaskan. Apa mungkin bisa berhasil ya? Insya Allah Pak, percayalah Pak. Kalau Allah berkenan akan kedatangan huzur, ya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi Pak. Insya Allah Pak, yakinlah Pak. Baiklah kalau begitu. Sambil menunggu jawaban dari Kemlu, saya melaksanakan tugas saya ke Amerika. Selama di Amerika, saya selalu menelepon sudah sampai di mana prosesnya. Kemudian pada suatu hari saya ditelepon oleh seorang kudam, Mr. Sadek dari Singapura. Dr. Munawar, saya dapat telepon bahwa Pak Amin Rais menunggu Dr. Munawar lusa katanya. Oh, lusa. Jam 9 ditunggu di gedung MPR. Pak Amin Rais akan menerima katanya. Kata saya bergegas pulang dari Amerika. Memang itu jadwal saya untuk pulang. Namun pulangan saya itu harusnya sore. Tapi kali ini saya harus pulang jam 8 pagi, harus sudah ada di Jakarta. Ya 8:30 kami sudah ada di gedung DPR dan langsung masuk ke kamar Pak Amin Rais. Jadi kami membicarakan juga pada Pak Amin Rais untuk diberi uzur ingin courtesy call dengan Ketua MPR RI. Jadi beliau sangat senang sekali dan beliau menyambut sekali. Kemudian kami undang juga beliau untuk menjadi dalam keynote speaker dalam dialog pakar intelektual Indonesia. Nah, setelah saya mendapat itu, saya melapor kepada Pak Amir Nasional. Alhamdulillah Pak, sudah semua siap. Dan keesokan harinya saya harus berangkat. Jadi pada hari itu juga saya memesan tiket pesawat. Dengan pesawat, tapi namun malam harinya kami ada rapat di Masjid Hidayat Jakarta sebagai posko kami. Jadi menyangkut persiapan-persiapan dan apa yang teman-teman tim kami itu harus lakukan. Sementara saya harus pergi ke London mengurus visa huzur. Jadi setelah selesai pertemuan, kemudian esok harinya saya berangkat. Nah, tiba saya di London, saya dijemput kami dijemput oleh sekretaris huzur dan kemudian kami ditempatkan di guest house jemaat di Grayson Hall dan keesokan harinya saya ditemani oleh 2 orang asisten huzur berangkat ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dan saya langsung datang ke kantor konsulernya, jadi bukan ke loket. Jadi saya masuk ke kantor kedutaan, saya bawa asisten huzur juga. Kemudian di sana kami diberi 12 formulir. 12 formulir yang harus diisi tentang paspor dan lain-lain sebagainya. Setelah mengambil formulir 12, keesokan harinya huzur menyampaikan ada 2 orang lagi cucu saya, Dr. Munawar, yang mau ikut katanya. Baik huzur. Setelah itu saya menyiapkan surat-surat jaminan untuk 2 orang cucu huzur dan alhamdulillah diberi juga formulir, jadi ada 14 formulir jadinya. Kemudian kami pulang ke guest house, beliau mengisi formulir itu semua. Jadi formulir isian dari untuk visa ini diisi sepenuhnya oleh sekretariat huzur dan mereka hanya menanyakan kepada saya alamat yang dipakai di mana di Jakartanya. Ya saya sampaikan di Jalan Balikpapan sebagai pusat Jemaat Ahmadiyah. Sudah itu saja. Dan setelah itu diisi semua dan bersama dengan paspor huzur dan paspor lainnya, keesokan harinya kami berangkat ke kedutaan kembali ke bagian konsuler, menyerahkan formulir yang telah diisi berikut dengan ketentuan-ketentuan yang diperlukan. Nah, setelah kami submit semua, serahkan, kami menunggu sampai 3 hari, kata beliau. 3 hari,
Kemudian setelah 3 hari kami datang lagi ke kedutaan, ke bagian konsuler untuk mengambil paspor. Dan setelah paspor diserahkan dan kami langsung setempat melihat semua, visa sudah di-stempel semua, ada semua, kami pulang. Nah, pulang, kemudian sampai di Grayson Hall, paspor dengan 2 orang staf Huzur itu pergi ke kantor Huzur, sedang saya kembali ke guest house gitu. Kemudian tiba-tiba 2 orang asisten Huzur menepuk bahu saya. Alhamdulillah, Nawasab, Anda penuh takwa dan kerja keras Anda untuk mengusahakan visa Huzur. Namun Mas Huzur mungkin masih belum tahu pergi atau enggak. Kenapa? Saya bilang gitu. Nah, keesokan harinya kami berangkat lagi ke kedutaan. Ya, oh ternyata mereka ingin memastikan bahwa visa ini kok benar atau tidak begitu, karena kok semudah ini mendapat visa gitu, tidak ada rintangan, tidak ada penolakan. Jadi boleh dikatakan staf Huzur pun juga agak kaget begitu, mudah begitu, tidak ada hambatan. Dan mukjizat yang saya rasakan adalah mengapa mereka itu seperti tertutup mata hati dan mulutnya saat kita sedang mengurus kedatangan Huzur ini. Tidak ada suara sama sekali dari mereka, gerakan sama sekali dari mereka. Ini yang tadinya kita khawatirkan, ya, ini tidak terjadi. Alhamdulillah. Ini yang makanya saya bilang, yang saya rasakan bahwa di setiap saya melakukan perjalanan untuk mengurus ini, saya menangis di atas kendaraan itu. Apakah mungkin tugas yang berat seperti ini Huzur akan bisa hadir di Indonesia? Tapi ada sesuatu yang saya rasakan bahwa ini adalah wujud suci. Insya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Dan itu saya rasakan sendiri. Saya ini tidak punya hubungan apa-apa dan tidak mengerti bagaimana cara mengurus izin-izin itu. Tapi alhamdulillah semua lancar saja. Karena ini wujud suci, kita juga harus mengurusnya. Melakukannya itu melalui jalan-jalan yang suci, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah tidak ada sama sekali kita melakukan tipu-tipu. Sogok menyogok sehingga perizinan ini dimudahkan. Tidak ada sama sekali. Ini seperti malaikat-malaikat saja yang turun dari langit itu membantu Huzur untuk supaya dapat perizinan ini. Semua proses pengurusan perizinan dilalui dengan begitu mudah dan lancar. Meski hal ini mengundang rasa ragu dari beberapa pihak. Nah, esokan harinya kami pergi ke kedutaan, sampai di kedutaan, orang kedutaan pun tercengang, kaget. Ada apa? Kami mau lihat dokumen yang kemarin kami, itu milik kedutaan, ya. Tuan sudah mendapat visa kan? Sudah selesai. Terus beliau menelpon ke sekretariat Huzur lagi. Tiba-tiba nomor WhatsApp, Huzur jadi pergi. Alhamdulillah. Kami pulang kemana? Kami pulang ke Grayson Hall, ke Masjid Al-Fajr. Kemudian saya di-drop di guest house dan beliau semua masuk ke kantor Huzur. Hati saya lega, kemarin penuh keraguan, kali ini sudah mendapat kepastian. Satu hal lega yang saya juga agak semua orang-orang jemaat yang ada di London itu melihat ke mata saya aja gitu. Kalau bertemu saya melihat saya aja. Seolah-olah tolong jaga Huzur kalau ke Indonesia. Jaga Huzur kami kalau ke Indonesia. Dia takut terjadi apa-apa pada Huzur. Jadi saya yang istilahnya bertanggung jawab nantinya. Namun demikian pada hari itu juga kami ada sholat asar itu saat itu dengan Huzur.
Saya Huzur mimpin sembahyang, saya sembahyang di belakang Huzur, dan setelah sembahyang ada sedikit taklim. Pada taklim itu duduk, Huzur terlihat menanyakan pada saya, Munawar Sahab, you understand Urdu? No Huzur, I don't understand Huzur Urdu. Oke, sambil menepuk saya. Okay. Nah, di sini saya melihat bahwa Huzur mencoba menghibur saya gitu. Saya setelah sembahyang, Huzur tadi Huzur menanyakan saya, mengerti nggak? Huzur menyampaikan juga melakukan sedikit taklim, sudah sembahyang. Kemudian Huzur berangkat, saya berdiri, menyampaikan salam pada Huzur. Huzur jalan duluan, saya belakangan. Kemudian Huzur masuk kantor beliau, karena kebetulan antara masjid dengan kantor beliau itu dekat, jadi saya jalan belakang. Suatu saya sedang berjalan menuju pintu, tapi pasti akan melihat Huzur. Tiba-tiba keluar Mr. Javed, sekretaris pribadi Huzur. Munawar Sahab, come in. Huzur want to meet you. Come in. Kemudian tangan saya ditarik, dimasukkan, kemudian dibawa ke kamar Huzur, dimasukin ke dalam Huzur, ditutup pintunya oleh Mr. Javed. Bruk gitu. Huzur langsung meluk saya. Meluk saya keras-keras sekali. You are great man. You are great man. You have done big job. You have done big job. You are great man. Saya saat itu hanya menjawab, please apologize me Huzur if I am wrong. No. You are great man. We have done big job. Saya betul-betul menangis saat itu. Dan begitu keras Huzur memeluk saya. Hampir tak percaya juga mungkin Huzur melihat bagaimana mudahnya mendapatkan visa yang selama ini belum juga pernah didapat. Gitu. Jadi kemudian setelah selesai, saya mau keluar, diberi oleh-oleh oleh Huzur. Banyak sekali oleh-oleh oleh Huzur. Saya bawa ke guest house saya, kemudian Huzur, kemudian ke guest house saya, ya saya makan yang bisa saya makan, saya bawa yang sisanya dari Huzur itu. Hujan karunia dan limpahan ridho ilahi rupanya tidak berhenti di titik itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya kembali menurunkan pertolongan khasnya, di mana Hazrat Khalifah hadir di Indonesia sebagai sang tamu agung yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Pak Menteri itu sudah berada di depan lobi, di depan pintu keluar. Waduh, saya pikir wah ini agak sulit nih. Tapi kan kita memang tidak ada urusan dengan beliau. Kita urusannya kan dengan administrasi. Lalu kami masuk ke dalam ruangan dan ternyata memang di dalam ruangan itu ruangan kerja Pak Menteri di sebelah kanan dan ruangan sekretariat dan administrasi itu di sebelah kiri. Kami ke sebelah kiri tanpa kami mengetahui Pak Menteri di sebelah kanan, di ruangan sebelah kanan ruang kerjanya. Nah, disitulah kami menyampaikan keinginan kita menjelaskan kepada ketua sekretariat di situ, ketua administrasinya, yaitu namanya seingat saya Pak Dodi waktu itu. Dan Pak Dodi menyampaikan bahwa keinginan menggunakan fasilitas VIP ini sudah pernah diajukan oleh Jemaat Ahmadiyah dan ini ditolak. Nah, saya menjelaskan dengan surat ini, dengan surat yang baru kita buat dengan Pak Dawam. Nah, di dalam penjelasan saya itu, dialog antara saya dengan Pak Mariman dan Pak Dodi tersebut, pertolongan Allah Ta'ala datang kembali. Saya di luar kemampuan kami juga. Mengapa Pak Menteri itu datang ke ruangan kami dan buang air kecil ke toilet di ruangan sekretariat itu? Gak mungkin lah di ruangan beliau itu tidak ada toilet kan? Dan atau kalau seandainya beliau tidak ke toilet, bisa aja beliau kan langsung pulang. Langsung ke mobil, tidak ketemu dengan kami. Nah, di saat itulah Pak Menteri sambil ke toilet itu melihat kami di sana. Nah, setelah keluar dari toilet itu, beliau menghampiri tempat kami berdialog itu. Kami hanya berempat waktu itu. Saya Pak Mariman, dan 2 orang dari Sekretariat Negara. 1 Pak Dodi, 1 lagi kalau nggak salah Pak Purwadi. Nah, setelah
kami berdialog itu beliau datang. Ini ada apa? Beliau bertanya kepada Pak Dodi. Ini Pak dari Ahmadiyah ini mau memohon penggunaan fasilitas VVIP bandara. Nah disitulah beliau, karena beliau tahu jemaat, beliau mengatakan bahwa saya mengenal orang Ahmadi, dia bilang gitu. Orang Ahmadi itu kalau sudah diberikan ketetapan, tidak pernah artinya protes lah atau demo, tidak ada. Taat, orang Ahmadi itu selalu taat. Nah saat itu saya katakan, Pak, kami bukannya mau mengkomplain. Sekarang ini yang mengundang kedatangan beliau ini adalah IFIS, bukan Jemaat Ahmadiyah. Dan beliau membaca surat ini. Iya, tetapi tidak, fasilitas ini hanya dipergunakan untuk kepentingan kenegaraan atau tamu-tamu negara. Nah saya waktu itu terpikir yang surat saya bilang tadi, surat sakti dari Pak Amin Rais itu, saya membawa kopinya. Saya tunjukkan kepada Pak Johan A. Effendi. Beliau baca surat itu. Surat yang ditandatangani oleh Pak Amin Rais. Beliau akan diterima oleh Ketua MPR. Lah ini uzur ini tamu negara bisa menggunakannya. Di samping itu juga saya memberikan surat bahwa beliau uzur ini juga akan diterima oleh Presiden, Pak. Kami sudah mengajukannya surat ini ke Binagraha dan kami tinggal menunggu konfirmasi kapan Presiden RI itu bisa menerima kami. Jadi pas saat di VIP itulah peristiwa pertemuan dengan Pak Amin Rais itu membuka jalur huzur untuk mendapat satu kehormatan, yaitu menggunakan VVIP dan surat yang untuk kami, surat pertemuan huzur dengan Presiden itu Pak Johan Effendi membawanya. Kami serahkan dan saat itulah beliau menyatakan buat nota untuk agar proses ini diproses lebih lanjut penggunaan VVIP. Itu kami dapatkannya jam 5 atau setengah 6, Pak. Jam setengah 6 sore. Padahal huzur besok datang itu sekitar jam 5 sore tiba. Nah saat itulah alhamdulillah huzur kita akhirnya tiba melalui tempat yang selayaknya untuk beliau terima. Nah, besok setelah pulang, setelah selesai Pak Mahmud langsung ketemu ke Masjid Hidayah, tempat kita posko di sana, dan Pak Mahmud di sana saya sudah menunggu, ada Pak Amir, ada tim lain gitu. Nah, besok hari hanya pagi-pagi Mahmud pergi ke Binagraha, ke Sekretariat Presiden, Mahmud urus izin protokolnya. Jadi kalau menggunakan VVIP itu harus ada surat protokol Presiden. Jadi Pak Mahmud pergi ke sana, minta stempel, minta apa, langsung Pak Mahmud berangkat ke VVIP. Nah, di VVIP bandara untuk menyampaikan surat tersebut, dan VVIP bandara menerima dengan senang hati dan mempersiapkan dan menyanyikan berapa orang tamu, berapa orang yang akan sediakan tehnya gitu. Ya kami sebutkan semua. Dan di bandara itu pada jam waktu pesawat Ujur mendarat itu saya sudah standby dengan Pak Amir Nas menunggu di pintu pesawat di Garbarata. Jadi saya menunggu di Garbarata di gedung VIP, betul-betul suasana haru, suasana yang betul-betul hampir tidak percaya ya. Jadi ya saya hanya berucap ya alhamdulillah semuanya berjalan. Inilah kemuliaan yang kita bisa lihat bagaimana bangsa ini juga menghargai jemaat, ya menghormati pemimpin besar kita, pemimpin Jemaat Ahmadiyah Internasional berkunjung ke negara besar Islam ini. Nah, kemudian uzur datang dan semua rangkaian acara kita lakukan dan izin-izin sudah kami persiapkan. Jadi kami juga mengontak juga para anggota jemaat yang berdinas di militer, Pak Dr. Komarudin, Bapak Kolonel Rosmali, Bapak banyak lagi lah ya, Pak Saifullah, Pak
siapa lagi, semua komunitas jemaat yang militer aktif saat itu ikut serta dalam mengawal hujur dengan pakaian lengkap. Beliau luar biasa, masya Allah. Ya, beliau tidak ada merasa sedikit pun canggung ataupun takut. Jadi kebetulan saya berada di Jakarta, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain itu yang saya pahami dan yang saya ikuti adalah pertama adalah kerjasama dengan IFIS, International Forum Islamic Study. Nah, di mana IFIS ini diketuai oleh Pak Dawam Raharjo, lalu di sana ada direkturnya dan salah satunya direkturnya adalah Pak Said Agil Siraj waktu itu, dan ada beberapa cendekiawan Muslim juga yang disertakan di dalam IFIS itu. Nah, Dr. Munawar juga salah satu direktur, dan direktur eksekutifnya dari IFIS ini adalah Bapak Mariman, asistennya Pak Dawam. Jadi kerjasama lembaga yang kita lakukan adalah seperti itu. Lalu kedua, kita juga melakukan kerjasama dengan lembaga studi agama dan filsafat, ELSAF, yang ketuanya juga kebetulan Pak Dawam. Nah, lalu ketiga, kita juga melakukan kerjasama dengan Universitas 45 Bekasi, di mana Pak Dawam saat itu menjadi rektor. Nah, sedangkan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada ini kebetulan saya juga tidak ikut dan tidak mengikutinya, dan ini sudah terjalin sepertinya karena memang di Jogja itu kan ada beberapa anggota juga yang kebetulan dekat dengan rektorat di sana. Jadi sebagaimana sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa yang mengundang huzur itu ada secara resmi itu ada empat lembaga, ya. IFIS, ELSAF, kemudian ELSAF, kemudian juga Unisma, dan yang terakhir adalah UGM. Ini sesuai dengan urutan undangan yang mengundang huzur dengan acara-acaranya. Jadi ini sudah kami persiapkan, kami koordinasikan. Nah, yang paling sukses tuh ya pertama memang di Gadjah Mada juga, ya. Nah, teman-teman Gadjah Mada yang mempersiapkan kalau di Gadjah Mada. Tapi kalau di Jakarta itu yang namanya Dialog Pakar Islam Indonesia, ya di situ hadir tokoh-tokoh Islam intelektual Indonesia, Bapak Profesor Amin Rais, Profesor Jimli Asidiki, ya, Saudara Egy Sujana, ya, semua itu hadir semua. Semua tokoh-tokoh ISMI hadir semua di situ. Saya melihat. Dan bahkan juga ada tokoh dari Australia, dia memeluk huzur, ya. Australia dia sangat mendukung jemaat, ya. Dan pada saat dialog pakar itu betul-betul inilah jadi bagaimana huzur bertablih, ya. Inilah jemaat Ahmadiyah. Ya, semua pertanyaan huzur jawab gitu. Juga homeopati itu diselenggarakan oleh dokter-dokter di Jakarta, ya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Sosok yang dirindukan pun hadir di hadapan mata. Hazrat Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullahu alaih, untuk pertama kalinya menginjakkan kaki beberkat beliau di bumi pertiwi. Kedatangan seorang bapak yang tidak pernah kita bertemu muka selama ini. Awal kedatangan beliau di lapangan, semuanya ingin memeluk beliau. Tetapi panitia berusaha untuk menyampaikan, batasilah pengunjung-pengunjung, warga jemaat, jangan terlalu merepotkan beliau karena khawatir beliau masih dalam keadaan letih. Dan pengunjung pun berusaha untuk mematuhi apa yang kita anjurkan. Mungkin ini inspiratif untuk semua, ya. Orang Indonesia mah ketemu huzur dari jauh aja sudah menangis, Pak.
termasuk saya. Jadi Huzur bisa menangkap gambar ketulusan, gambaran kecintaan orang Indonesia, bangsa Indonesia terhadap seorang khalifah. Dan ini dirindukan sejak ayahandanya, Huzur kedua. Jadi beliau ungkapkan itu di bandara bahwa memang sejak lama bangsa Indonesia atau jemaat Indonesia merindukan kedatangan khalifah kedua, ketiga. Dan alhamdulillah di sini Prof. Dam Raharjo membawa kami ke sini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan jazakumullah ahsanal jaza oleh Huzur kepada Pak Dam Raharjo dengan semua timnya. Dan itulah Pak, soal antusiasme dan semua tidak terinspirasi, mimpinya the dream come true itu betul Pak. Semua merasakan hal itu. Begitu lihat Huzur sana. Saya kan udah pernah melihat kunjungan Huzur ke berbagai-bagai negara. Lihat waktu di Afrika, di Amerika, di even Singapura pun pernah kita lihat. Di Australia, ke Malaysia belum pernah ya, tapi ke Singapura lah. Tapi kalau nanti mendarat di Indonesia, itu totally different, saya bilang. Pasti beda sekali. Ah iya, kenapa? Ya lihat aja nanti. Oh, gitu. Nah, cerita panjang, singkatnya kemudian berangkatlah dari Singapura ke Jakarta. Ya turun di mana? Di Hatta ya. Ada pengumuman dari jemaat bahwa tidak boleh ada orang yang datang ke airport nengok Huzur atau jemput Huzur tidak boleh sama sekali. Ya sudah, jadi semua nggak ada orang itu. Ya, kita mendarat Huzur terus masuk VIP kan hanya beberapa orang aja, Nah, kemudian masuklah ke mobil yang sudah disiapkan. Supirnya kebetulan anak saya Alto. Saya duduk di sebelah Huzur, berangkat gitu. Keluar dari VIP itu kan kalau di airport yang di VIP itu kan di pelataran di parkir kan nggak boleh ada orang yang luar, mesti diusirin lah. Tapi tiba waktu dimasuk ke jalan itu terminalnya, itu ada serombongan ibu-ibu tuh teriak-teriak gitu. Nah saya juga terus bilang, siapa itu? Ya itu anggota jemaat. Loh, kenapa di situ? Ya sebetulnya dilarang Huzur. Tapi mereka ya begitulah. Tapi kelihatan di situ saya aja terharu ya, apalagi Huzur kali. Kelihatan mukanya tuh ya semacam ya gitu, terharu kayaknya tuh ya. Teriak gitu. Sampai kan itu pelan tuh mobil itu kan. Di sini tuh ini gerbang VIP, ini jalan terminal itu ya. Jadi di sini kan pelan. Nah di sini tuh udah nunggu di teras gini itu tiba-tiba gerombol itu teriak. Saya juga. Nah, saya bilang, itu ini Pak. Kayaknya mukanya juga merembes mili gitu ya. Merembes mili itu apa ya? Mungkin sedikit berkaca-kaca matanya beliau ya. Nah, saya bilang saya bilang, pokoknya Indonesia tuh different, saya bilang. Di situ udah mulai ya. Ya itulah sampai di sinilah ya. Itulah yang kesan pertama, Huzur udah mulai tersentuh gitu kan.
memang pengalaman pertama yang sangat berkesan juga, yaitu ketika Huzur datang di bandara. Itu kan momen yang spesial lah. Ya, pertama kali bagaimana melihat Huzur datang dengan secara langsung. Nah, saya dengan kawan-kawan, salah satu tugas pertama kan pengawalan di bandara di VIP tadi. Pas ketika Huzur turun keluar, sungguh sangat luar biasa ya. Bahwa ternyata anggota barangkali yang ada di Jakarta dan sekitarnya juga berangkat ke bandara. Di sepanjang jalan berkumpul, diparkir dan lain sebagainya. Ketika Huzur, ya ibu-ibu berteriak, menangis, ya mengucapkan selamat datang Huzur. Itu betul-betul sangat merenyuh hati gitu ya, sangat luar biasa. Ya. Tentu beliau sambil jalan naik mobil melihat ya, dan menangislah ibu-ibu itu, mencucurkan air mata seolah-olah tidak percaya bahwa Huzur itu ada di depan mata mereka. Pada waktu Huzur datang, kan semua pergi ke bandara. Ya. Kami panitia sudah siap kalau di tempat jasa, di penginapan semua sudah siap. Tapi kami panitia, saya beberapa orang itu ikut ke bandara. Dengan sendirinya kami tidak boleh masuk, ya. Kami menunggu di depan ruang tunggu VIP, agak di jalan, tapi itu pintu kelihatan. Begitu dari jauh, saya lihat sorbannya Huzur, air mata saya tidak berhenti. Betul, saya menangis. Begitu lihat sorban Huzur. Ibu-ibu dan mungkin Khudam juga di situ berteriak Huzur, mungkin begitu ya. Kami hanya memperhatikan saja. Dan kami berbaris berjajar di situ ya, yang akan dilewati oleh mobil itu. Kaca mobil itu dibuka. Huzur persis duduk di sebelah kiri, jadi depan kita. Waktu beliau lewat, kan pelan sekali kami berteriak, Huzur, Assalamualaikum. Lalu saya buka karton yang sudah saya tulisin, Huzur, we love you. Saya buka begitu dengan ibu-ibu. Di Huzur tuh lihat jadi tersenyum Huzur. Nah itu luar biasa. Bagaimana ya Pak ya? Saya dengan Huzur. Beliau itu wujud suci luar biasa. Dan sama beliau saya hampir tiap bulan kirim surat. Apapun yang saya rasa, apapun yang saya alami, saya selalu lapor kepada Huzur. Dan luar biasa Huzur selalu bilang, saya mendoakan kamu gitu. Semoga ini gitu. Jadi alhamdulillah mungkin sampai saat ini saya masih bisa begini karena doa beliau. Itu. Ya Rabbi fa'mur khalbaha mutawahhida. Ya Rabbi fa'mur khalbaha mutawahhida.